Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Ini merupakan nikmat yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang kita miliki, ini merupakan bukti hadirnya kita di pagi hari ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang yang berpuasa di pagi hari ini bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjemaah, hadir menghadiri kajian. Hanya kita yang hadir pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha baik, Allah yang maha penerima amal-amal soleh, semoga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarga beliau, pada sisi beliau, anak-anak beliau, para sahabat beliau, tabi'in atau tabi'in, dan umat yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu, jemaah salat subuh yang berbahagia, tema pagi hari ini adalah keutamaan salat subuh berjemaah dan ancamannya ketika kita meninggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr. Dua ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala yang agung memberitahukan kepada kita. Yang pertama wal fajr. Allah di dalam suratul Fajr bersumpah demi waktu fajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar, artinya di sini sungguh waktu fajar itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah bersumpah. Sama seperti dalam suratul Asr, wal asr, demi waktu, demi masa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan wawul qasam, huruf sumpah, artinya yang dipakai dengan sumpah tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Aqimis salata liduluki syams ila wasaqil lail
wa qur'anal fajr. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, aqimus salata, dirikanlah salat, tegakkanlah salat, liduluki syams, ketika matahari mulai tergelincir, yaitu salat apa mulai tergelincir? Zuhur. Setelah itu asar, ila ghasaqil lail, sampai waktu terbenamnya matahari. Salat apa? Maghrib, isya. Wa qur'anal fajr. Subhanallah, ini lihat spesial waktu yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam salat subuh dengan wa qur'anal fajr. Dan qur'anal fajr dipisah pakai waw. Ini menunjukkan waktu sholat subuh yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat tadi muadzin mengumandangkan azan. Ada nggak yang beda antara azan antara sholat 5 waktu tersebut? Beda ya? Spesial daripada sholat subuh. Apa yang beda? As-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat itu lebih baik dari tidur. Ya. Tapi terkadang mendengar seruan yang spesial diseru oleh muadzin di adzan subuh, kita lihat bagaimana ini merupakan bentuk ujian yang spesial juga. Ya. Bahkan kita bisa melihat sendiri dari jumlah yang hadir saja spesial kan? Apalagi yang di kampung-kampung, Pak. Ya. Terkadang ada suatu masjid, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Ya. Spesial. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di balik ujian tersebut ada pahala yang spesial juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan spesial bagi mereka-mereka yang menghadir di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mau tahu apa yang dirapat? Mau ya, supaya kita bersemangat. Karena beda dengan sholat-sholat yang lain. Dari 5 waktu, yang spesial adalah sholat subuh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan dengan sumpah. Bapak-bapak ibu yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin meraih sholat subuhnya istiqomah, kita harus tahu keutamaannya. Ilmunya harus kita ilmui. Karena tidak semua orang yang sholat subuh itu bisa berangkat ke masjid. Sedikit. Ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, bukannya dia bangun malah tarik selimut. Apalagi tidurnya bareng istri pakai AC, wah nikmat. Apalagi tidurnya semalam begadang, telat. Ya. Makanya tatkala muadzin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, ini menunjukkan sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Dan ini kumandangnya hanya di sholat subuh saja, adzan subuh saja. Apa sih yang Allah janjikan buat mereka-mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah? Dan sholat subuh itu merupakan barometernya keimanan seseorang. Dilihat daripada sholat subuhnya.
Seluruh sholat 5 waktu ini yang dilihat yang paling utama adalah sholat subuhnya, karena dia memiliki ujian yang paling tinggi. Tatkala diseru Allah Subhanahu wa taala, as-salatu khairum minan naum, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Apakah dia memenuhi panggilan Allah atau dia memenuhi panggilan nafsunya? Kalau maghrib jangan ditanya, semua orang dalam keadaan sadar. Tapi kalau subuh ini, subhanallah, tatkala roh yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam tubuh kita diangkat, dititipkan dulu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi, dialah Allah, yatawaffakum bil-lail, yang mewafatkan kalian tatkala di malam hari. Ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah mendengar, apakah dia mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala ataukah dia mendatangi seruan hawa nafsunya? Ada orang yang melanjutkan tidurnya, ada orang yang fokusnya dunia. Ketika disuruh panggilan untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah, dia malah takut telat, buru-buru, di mana sholat subuhnya. Lebih baik buat dia takut kalau kehilangan dunianya dibandingkan dengan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik seruan itu ada janji Allah, ada hadiah yang Allah persiapkan buat mereka-mereka yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat subuh itu adalah sholat yang paling afdal dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Makanya sholat subuh adalah barometer kalau kita mau melihat keimanan seseorang. Lihat di sholat subuhnya. Kata Rasulullah SAW dari Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh beliau, afdhalus sholawati indallahi sholatus subuh yaumal jum'ati fi jama'ati. Kata Rasul SAW, sholat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat subuh ketika di hari Jumat pagi berjamaah. Ya, ini menunjukkan hadis menjelaskan bahwasanya sholat subuh adalah sholat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Jumat pagi. Bahkan di Jumat pagi sendiri bacaan suratnya spesial. Ya. Spesial. Apa surat yang dibaca? Suratus Sajadah, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan. Nah, ini spesial dan Nabi senantiasa baca kedua surat ini. Terkadang juga meninggalkannya. Ini sunnah juga. Bahkan kata para ulama tafsir mengatakan wa Qur'an al-fajr. Wa Qur'an di sini menggunakan lafaz bentuknya nakirah. Dalam bahasa Arab nakirah itu yufidu lil umum, menunjukkan untuk keumuman. Artinya seluruh bacaan yang dibaca ketika kita melaksanakan sholat subuh, dari bacaan sholatnya, dari bacaan zikirnya, Qur'annya, semuanya yang kita baca itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Subhanallah. Begitu mulianya, begitu agungnya waktu subuh. Yang kedua, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan di hadapan para malaikat orang yang meninggalkan tempat tidurnya lalu dia melaksanakan sholat. Ya. Ini berdasarkan dalam oleh Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanad yang hasan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ajaba Rabbuna azza wa jalla min rajulin thara an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salat. Allah tuh sangat takjub,
sangat bangga kepada seorang laki-laki yang bangun dari tempat tidurnya dan selimutnya dia tinggalkan, keluarganya, kekasihnya, guna melaksanakan sholat. Lihat, bangga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang seperti ini. Fayaqulu Rabbuna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ayya malaikati unzuru ila abdi thara an firashi wa witahi min baini hubbihi wa ahli ila salati rukbatan fima indi wa syafaqatan mimma indi. Lihat bagaimana hambaku ini, dia bangun tidur, tinggalkan tempat tidurnya, tinggalkan istrinya, ya, istrinya lagi tidur di sebelahnya, dia tinggalin. Kenapa dia tinggalin? Dia ruh, dia menginginkan sesuatu yang Allah janjikan, ya, daripada ganjaran, ya, daripada kebaikan yang Allah akan dia berikan. Dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan semua itu, kelezatan dunia, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Orang kalau sudah ngantuk, Pak, ketika nikmat yang paling lezat apa? Tidur, ya. Kalau ngantuk suruh makan enak, nggak enak juga, Pak. Namanya ngantuk. Tapi kalau dia ngantuk dikasih namanya nikmat tidur, itu baru terbayar. Tapi ketika dia ngantuk, dia tahan ngantuknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahan nafsunya, dia sandarkan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan janji, la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janji. Yang ketiga, siapa saja yang keluar mengerjakan sholat subuh berjamaah, niscaya Allah akan memberinya cahaya pada hari kegelapan. Ya. Ini seperti tadi yang saya bacakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Pada hari kiamat nanti, tatkala dunia sudah dilipat sama Allah, idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat, wa idza nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan semuanya, apakah masih ada tersisa sumber cahaya di dunia? Ada enggak? Sumber cahaya di dunia yang paling utama apa? Matahari sudah dilipat sama Allah. Kedua, bulan sudah nggak ada lagi, bintang berjatuh sudah nggak ada lagi. Maka pada hari kiamat adalah hari kegelapan. Nggak ada yang bisa memberikan cahaya lagi. Tapi ada spesial cahaya buat orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cahaya spesial. Orang munafik ada cahayanya, tapi beda dengan spesial cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita lihat ketika di yaumul qiyamah, tatkala semua, ya, punya cahaya, orang beriman punya cahaya, orang munafik punya cahaya, ketika sampai di Sirat. Sirat tahu semua, ya? Sirat adalah sebuah jembatan yang mana itu penentuan buat seluruh manusia selamat atau tidaknya. Fase itulah yang menentukan. Dan pada hari itu orang-orang beriman yang mengumpulkan cahaya selama di dunia itu diberikan saudara-saudara sempurna. Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Orang beriman disempurnakan cahayanya. Tapi kalau cahaya untuk orang munafik,
cahayanya padam, hilang cahaya tiba-tiba. Pas sampai di Sirat, hilang, mati cahayanya. Makanya dalam suratul hadis, ketika cahaya mereka padam, cahaya orang-orang munafik padam, akhirnya mereka berkata kepada orang-orang beriman, ya, apa kata mereka? Unzurna, ya, unzuruna nakhtabis min nurikum. Tunggu kami boleh nggak minta cahaya sedikit? Orang munafik mau minta cahaya kepada orang beriman. Ini bedanya cahaya orang beriman dengan orang-orang munafik. Tatkala sampai di Sirat, cahaya orang munafik padam. Sampai-sampai dia mau minta aja sama orang beriman cahayanya. Tapi apa kata orang yang beriman? Qila irji'u wara'akum faltabisu nura. Kamu balik. Kamu dapat cahaya di mana tadi? Balik ke sana. Di sana kamu dapat cahaya, ambil di sana. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Ketika dia balik, diberilah pembatas. Tidak bisa dapat cahaya lagi. Ini yang membedakan orang-orang yang beriman, ya. Tatkala mereka sampai di Sirat, cahayanya terus disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak cahaya itu berasal dari mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Basyiril masyaina fi dhulam." Ya. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang mereka ketika waktu gelap melangkahkan kakinya ilal masajid bin nurit taman yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak nanti. Jadi kita pulang balik melaksanakan ibadah sholat ketika waktu gelap. Waktu gelap berarti sholat Isya dan subuh, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak nanti. Makanya orang yang beriman nggak padam cahayanya. Karena apa? Setiap hari dia melaksanakan sholat subuh berjemaah, sholat Isya berjemaah. Makanya Allah sempurnakan cahaya pada hari kiamat. Ini janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi enggak kira-kira kalau kita enggak sholat subuh berjemaah? Rugi. Permasalahannya ini kan janji-janji yang gaib sifatnya. Makanya orang yang beriman tuh, orang yang bertakwa, yang pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib, pahala-pahala janji-janji Allah dan Rasulullah ini enggak kelihatan. Makanya orang yang beriman tuh bersegera menyambut panggilan Allah karena meyakini janji Allah, janji Rasul adalah hak. Ya, makanya rugi kalau kita enggak sholat subuh berjemaah, sholat Isya berjemaah. Karena cahaya yang Rasul SAW janjikan bin nurit taman yaumil qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena di Sirat nanti cahaya macam-macam. Cahaya yang seperti yang cahaya matahari, seperti bulan, ya, bulan purnama terang. Ada yang paling kecil cahayanya sebesar jempol, ya, kuku jempol, selangkah mati, selangkah hidup. Gimana mau selamat? Sedangkan ini penentuan antara selamat atau tidaknya kita di akhirat nanti. Ada orang yang menyeberang Sirat secepat kilat, subhanallah, karena saking sempurnanya cahaya Allah berikan pada hari kiamat. Rasul pun masih mendoakan kita, ya Rabb salim salim salim, ya. Kita masih doakan Rasul. Makanya kalau kita mau selamat, jaga spesialnya sholat yang waktu gelap ini, berjamaah di masjid. Karena ini adalah janji dari Allah dan Rasul, cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak nanti. Dalam hadis yang lain dalam Tabrani,
Rasulullah bersabda, "Innallaha la yudhi'u lil ladzina yatahallaluna ila al-masjid fi adh-dhalami bin nuri sati'in yaum al-qiyamah." Ya. Sungguhnya Allah akan memberikan cahaya gemilang untuk menerangi pada hari kiamat bagi orang yang mendatangi masjid di dalam kegelapan. Subhanallah. Kita semua butuh cahaya, Pak. Ya. Ustaz, gimana kalau manajer PLN, Ustaz? Mati, kasih lampu di kubur, bisa nggak terangi kuburnya? Nggak bisa, karena cahaya yang ada di dunia dengan cahaya di alam kubur berbeda. Yang berlaku cahaya dalam kubur pun sama. Sholat, as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Amal-amalan yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan akan menerangi dalam kegelapan alam kubur kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man masya fi dhulmatil laili ilal masjid laqiallahu azza wa bin nuri yaumil qiyamah." Barang siapa yang berjalan dalam kegelapan ke masjid, niscaya dia akan bertemu dengan Allah membawa cahaya pada hari kiamat kelak nanti. Subhanallah. Dalam hadis yang lain juga, "Man masya fi dhulmatil laili ilal masajid atahu Allahu nuran yaumil qiyamah." Barang siapa yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, niscaya Allah akan memberinya cahaya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Kira-kira kita mau yang mana? Mau yang cahaya yang padam atau mau cahaya yang sempurna pada hari kiamat? Pasti semuanya mau yang sempurna kan? Ya. Syaratnya berjalan tatkala waktu gelap, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat isya maupun sholat subuh. Bahkan ada doa yang kita selalu panjatkan ketika berangkat ke masjid. Ya. Ada yang hafal doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, ya, wa fi lahmi nura. Doa yang kita panjatkan pada Allah SWT ketika kita berjalan ke masjid. Allahumma a'tini nura, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, jadikanlah dagingku cahaya, ya. Semuanya bercahaya. Itu doa yang kita minta tatkala kita berangkat dari rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat berjamaah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kiamat nanti cahaya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa an yamini nura wa an shimali nura, dari kiri cahaya, dari kanan cahaya, dari depan cahaya, dari belakang cahaya. Subhanallah, semuanya dikelilingi dengan cahaya. Allahumma atini nura, ya Allah berikanlah kepadaku cahaya. Ini akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak nanti, ya. Yang selanjutnya, dua rakaat sholat subuh itu kata Rasul itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Subhanallah. Kita rela menukar dunia beserta isinya dengan nikmat yang gak ada bandingannya dengan ini. Sibuk kita supaya takut telat kerja kita di kantor nanti, akhirnya kita buru-buru gak sholat 2 rakaat sebelum fajar. Dan ini 2 rakaat sebelum fajar spesial. Bahkan Rasul hadaran safaran selalu beliau mengerjakan dan tidak pernah meninggalkannya, karena spesial pahalanya. Beliau bersabda, "Raka'ataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh, artinya qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Kurang gimana lagi? Allah berikan keutamaan, iming-iming buat kita semangat. Kita nggak sadar kalau kita sholat 2 rakaat kita menjadi manusia terkaya setiap hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang tidak mengindahkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini. Coba kalau dinampakkan, diberikan, ya, penglihatan tentang ganjaran yang Allah berikan, insya Allah penuh masjid ini.
Tapi memang itulah keimanan kepada yang gaib. Orang yang beriman dia meyakini apa yang dijanjikan Allah daripada pahala-pahala kebaikan, maka dia segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru salat qobliyahnya, gimana lagi salat subuhnya, subhanallah ya. Makanya jangan heran kalau orang yang merugi itu adalah orang yang tidak bisa sholat subuh berjemaah. Gimana dia mau sholat 2 rakaat subuhnya aja nggak berjemaah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira juga apabila kita mengerjakan sholat subuh berjemaah, maka pahalanya akan ditulis seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Subhanallah. Dari Isya kalau kita sholat sampai subuh, kira-kira ada yang kuat? Nggak ada yang mampu. Tapi semua pahala orang yang sholat dari habis sholat Isya sampai dia nggak tidur sampai sholat subuh, itu bisa dapatkan kalau dia melaksanakan sholat subuh berjemaah. Subhanallah. Kurang apa lagi? Mungkin kalau kita mendengar ulama terdahulu, ulama salafun saleh, ada yang sholat subuh dengan wudu sholat Isya. Ada dengar? Ada. Orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu ada. Yang wudu sholat subuh pakai wudu sholat Isya ada. Nah, itu bisa kita dapatkan. Orang yang sholat subuh sampai sholat Isya, sholat Isya sampai sholat subuh, pahala yang bisa kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat Isya berjemaah, dia mendapatkan setengah pahala sholat malam. Barang siapa yang sholat subuh berjemaah, dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia sholat seluruh malam, sepanjang malam dia sholat. Subhanallah. Kita bisa dapatkan pahala itu semuanya dengan 2 rakaat sholat subuh. Makanya rugi kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid. Yang selanjutnya, para malaikat berkumpul mendoakan orang yang mengerjakan sholat subuh berjemaah. Subhanallah. Kita kalau ada hajat Pak, ya mungkin kita datang teman atau dapat Ustaz doain ya, saya ada hajat nih. Kadang gitu ya. Ini orang yang sholat subuh berjemaah, para malaikat mendoakan mereka yang sholat subuh berjemaah. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin didoain sama malaikat? Yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan, mereka langsung mengerjakan. Doanya dikabulin nggak kira-kira? Malaikat mendoakan, insya Allah dikabulin. Dia makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah SWT. Setiap perintah-perintah Allah segera dikerjakan oleh malaikat. Artinya kalau didoakan oleh malaikat, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Qur'an al-fajr, dan waktu subuh, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat, termasuk malaikat mendoakan buat orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjemaah. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ya. Para malaikat siang dan malam silih berganti. Wa istami'una fi salatil fajr. Jadi malaikat yang sip malam, sip siang semuanya berkumpul di waktu subuh. Ya. Jadi mereka berkumpul di waktu subuh, baik yang itu sip malam maupun sip siang ya. Ngumpulnya semua di sholat subuh. Dan juga wa sholatil asr,
dalam salat asar. Thumma ya'rujul ladzi batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lu bihim. Lalu malaikat yang sip malam naik, ya, naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya pada mereka, wa huwa a'lu bihim, padahal Allah tahu, enggak perlu nanya pun Allah tahu. Tapi ini merupakan pelajaran, ya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertanya, fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan, kami datang pada mereka, mereka dalam keadaan salat. Waktu asar dia salat. Dan kami tinggalkan waktu subuh, mereka pun lagi salat. Ini merupakan persaksian hamba Allah, makhluk Allah yang paling mulia adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini persaksian. Persaksian yang memberatkan atau yang meringankan? Yang memberatkan ini. Memberatkan kebaikan. Subhanallah. Dalam persidangan saja penjahat itu mendatangkan saksi untuk menyelamatkan dia. Pada hari akhirat malaikat akan bersaksi buat orang-orang yang beriman. Dalam rangka apa? Memberatkan timbangan amalan. Subhanallah. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah menambahkan lafadznya, kitabnya sahih, innal malaikata taqulu Allahumma ighfir lahu yaumaddin. Sesungguhnya malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dia pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Didoain sama malaikat. Pada hari yang mana? Pada hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, kita semua butuh doa-doa dikabulkan. Dan doa malaikat untuk hamba-hamba Allah yang senantiasa datang melaksanakan sholat subuh, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia ya Allah ila yaumiddin, pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Didoakan sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sesudah mengerjakan sholat subuh, kamu ditulis dalam kelompok kaum abrar dan masuk dalam golongan delegasi Ar-Rahman. Subhanallah, ya. Dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda, man tawadda min fi baitihi thumma atal masjida fa shalla rak'atain qabla al-fajr thumma jalasa hatta yusalli al-fajr thumma kharaja min al-masjid kutibat salatuhu yawma idzin fi salatil abrar wa kutiba fi wafdir rahman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dari rumahnya lantas dia mendatangi masjid. Nah ini, jadi keutamaan kalau mau ke masjid jangan lupa berwudu dulu dari rumah, karena ini keutamaannya. Ustaz, nanti aja wudunya di masjid. Dia nggak akan mendapatkan keutamaan ini, karena hadis ini menjelaskan barang siapa yang dia berwudu dari rumahnya lalu mendatangi masjid, ya, dan dia mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian dia duduk mengerjakan sholat subuh, kemudian keluar dari masjid, maka sholatnya pada hari itu ditulis dalam golongan sholat kaum abrar dan akan ditulis dalam golongan delegasi Ar-Rahman. Subhanallah, ya, jadi orang yang melaksanakan sholat subuh berjemaah dari rumah, dia berwudu, laksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, sholat subuh berjemaah di masjid, lalu dia berzikir, dia pulang, dia akan dituliskan menjadi sholatul abrar, dan dia juga ditulis sebagai delegasi Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum abrar, ya, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Surah apa itu? Al-Mutaffifin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang berbakti itu benar-benar mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Jadi abrar ini orang-orang yang taat, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
mereka duduk di atas dipan-dipan memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Subhanallah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, delegasi Rahman adalah orang-orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengendarai kendaraan yang bercahaya. Subhanallah. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sahibut tafsir, dan tafsirnya banyak dipakai di mana-mana, dan beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Ketika menafsirkan tentang ayat ini, beliau mengatakan orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat nanti, dia akan dibangkitkan dengan mengendarai kendaraan dari cahaya. Subhanallah. Ya. Yang mana manusia pada hari itu ada yang berjalan tertati-tati, ya. Ada yang berkeringat, tapi orang-orang ini spesial, dia punya kendaraan. Subhanallah. Kita di dunia aja, Pak, dengan berkendaraan gagah, apalagi mobilnya subhanallah, supercar, hypercar, ya. Ngelihat orang tuh masya Allah dengan sombongnya, ya. Di hari kiamat orang-orang yang dia melaksanakan sholat subuh berjemaah, dia diberi kendaraan dari cahaya. Subhanallah. Yang mana manusia pada hari itu kelaparan, dia kenyang sendiri, kenyang dia. Semua manusia haus, dia nggak haus. Semua manusia galau, dia tenang aja. Karena apa? Sudah dapat janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka yakini, yang mereka kejar selama hidup di dunia. Dia tahan hawa nafsunya untuk mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala selama di dunia. Dia tahan kantuknya, dia tahan kebutuhannya, dia butuh masuk kantor supaya nggak telat, ya. Tapi dia tetap, dia usaha supaya nggak ketinggalan 2 rakaat fajar dan sholat subuh berjemaah. Tetap, walaupun telat sekali-sekali, tapi nggak mengapa. Dia mengejar janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dapatkan. Ya, pada hari kiamat diberi kendaraan yang terbuat dari cahaya. Subhanallah, ya. Dan semua manusia dalam keadaan takut, dia nyaman, tenang, aman, dia nggak takut, karena dia mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah mengerjakan sholat subuh, kamu termasuk dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu. Jadi orang yang sholat subuh berjemaah, ketika selesai sholat berjemaah subuh di masjid, itu sudah Allah garansi, ya, sudah Allah stamp, dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diantara kita tidak menginginkan perlindungan? Dan sebaik-baik perlindungan siapa? Allah. Orang-orang kaya hari ini dia sewa security yang bagus-bagus supaya aman rumahnya, aman dirinya. Orang beriman punya janji Allah Subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perlindungan Allah adalah sebaik-baik perlindungan yang ada di permukaan dunia. Itu bisa kita dapatkan tatkala kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat, tek distempel di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, man shalla subha kana fi jiwarillahi yawmah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah pada hari itu. Subhanallah. Jadi nggak perlu mahal-mahal bayar security, nggak perlu mahal-mahal. Orang beriman ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan perlindungan sholat subuh berjamaah. Dalam riwayat yang lain, man shalla subuh fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada sore harinya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, fala tahfuru dhimmatallahi wa man
hafara dhimmatallahi kabbahu finnar. Jangan kamu melanggar perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melanggar perlindungan Allah, niscaya Allah akan menyungkurkan dalam api neraka. Ya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Majah dengan lafaz fala tahfurullah fi ahdi. Janganlah kalian melawan Allah dalam perlindungannya. Kemudian Rasul bersabda, "Faman qatalahu talabahu Allahu hatta yaqubbahu fin nari ala wajhi." Barang siapa yang membunuhnya, niscaya Allah akan menuntutnya hingga Allah menyungkurkan wajahnya ke api neraka. Jadi kalau ada orang yang sholat subuh berjamaah, terus dalam hari itu ada yang bunuh dia, ini pada hari kiamat Allah sendiri yang akan nuntut yang membunuhnya itu. Jadi jangan khawatir ketika ada orang sholat subuh berjemaah, qadarullah ketika jalan pulang dia dibunuh tengah jalan. Berarti dia sudah pelanggaran pelindungan Allah. Itu yang nuntut pada hari kiamat, langsung Allah yang nuntut pelaku pembunuhan tersebut. Tadi lepas. Ya, sampai Allah masukkan pelaku tersebut pembunuhan tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saking subhanallah, Allah berikan pelindungan buat hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang selanjutnya, berita gembira Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat subuh akan meraih pahala yang sangat besar. Ya. Dari Imam Tirmidzi meriwayatkan dan sanad hasan dari sahabat Anas bin Malik, dari Rasulullah bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yusalli rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin." Barang siapa yang dia salat subuh berjemaah, thumma qa'ada, setelah salat subuh dia berzikir, duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir salat setelah salat, karena salat subuh paketnya setelah itu zikir. Ya. Setelah itu dia zikir, salat selesai, dilanjutkan dengan zikir pagi. Ya, jadi jangan lupakan zikir pagi. Karena ini perumpamaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah zikir pagi selesai, qadarullah terbit matahari. Terus dalam keadaan duduk dia berzikir sampai terbit matahari, tsumma yusalli rak'atain. Lalu setelah terbit matahari, di waktu syuruk, dikasih jarak kurang lebih 10-15 menit, dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka baginya dia mendapatkan pahala haji, pahala umrah sempurna. Subhanallah. Lihat, yang belum bisa berangkat haji, yang belum bisa berangkat umrah, Allah berikan solusinya buat mereka. Jadi nggak ada alasan nggak bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Allah berikan, buka pintunya setiap hari buat mereka yang mau pahala haji dan umrah sempurna. Silakan datang melaksanakan sholat subuh berjemaah. Setelah itu dia duduk berzikir per Allah Subhanahu wa taala, zikir sholat subuh, zikir pagi, baca Quran sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Subhanallah. Haji reguler Pak, antriannya berapa tahun? Jakarta 52 tahun. Daftar tahun ini 52 tahun baru berangkat. Haji plus 5 sampai 7 tahun. Ya. Berangkat 5 sampai 7 tahun masih berangkat. Itu yang bayarnya ratusan juta. Haji Puroda bisa berangkat bisa tidak. Ya, pengalaman beliau nih. Deg-degan, ya. Bukan jaminan, tapi semua itu akan didapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna. Orang yang berangkat haji dan umrah belum tentu bisa dapat pahala yang sempurna. Kalau umrahnya nggak ikhlas, nggak ikut tuntunan Rasul. Tapi yang melaksanakan sholat subuh berjemaah, dilanjutkan zikir setelah sholat, dilanjutkan zikir pagi, dilanjutkan baca Quran sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat mendapatkan pahala
haji dan umrah sempurna. Subhanallah. Coba rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah sama kita. Tapi kok lihat bagaimana keadaan masjid ketika sholat subuh, sepi. Makanya ini kalau kita mau mendapatkan semua itu janji Allah, segera. Ya minimal adalah dalam hidup kita sekali aja. Habis sholat subuh nggak pulang, sekali. Syukur-syukur tiap hari, subhanallah. Berapa pahala ganjaran yang Allah berikan ketika kita mati nanti. Ya. Makanya rugi buat kita semuanya. Ya, kalau yang tidak mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh pun waktu pagi, ini spesial waktu pagi. Rasulullah mendoakan untuk umatnya keberkahan di waktu pagi. Ini penting. Ustaz, saya pengen hidup saya berkah, ya, pengen dapatkan keberkahan dari Allah. Bangun pagi. Gimana mau mendapatkan keberkahan dari Allah kalau dia nggak bangun pagi? Karena spesial waktu pagi didoakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Subhanallah. Ini doa Rasul. Siapa yang meragukan doanya Rasul? Rasul kalau sudah mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT, insya Allah dikabulkan. Spesial saking sayangnya Rasul pada umatnya, mendoakan keberkahan buat umatnya ketika di pagi hari. Ya, makanya rugi kalau kita bangunnya kesiangan, karena hilang keberkahan dalam hidup kita pada hari itu. Karena Rasul mendoakan spesial di pagi hari keberkahan yang akan didapatkan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Rasul, "Lai man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat dua waktu dingin, yaitu waktu subuh dan asar. Karena asar itu waktu dingin ketika matahari sudah mulai tenggelam, mulai mendingin ya. Kata Rasul, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim mengatakan, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan pernah masuk neraka, kata Rasulullah SAW, orang yang sholat qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari tenggelam, berarti sholat asar. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keberuntungan yang sangat besar dan kesuksesan sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Jadi suksesan itu bukan dilihat di dunia. Orang mengatakan sukses di dunia dia punya harta, punya pangkat, punya kedudukan tinggi. Tidak. Karena itu kesuksesan yang bukan yang hakiki, yang fata morgana. Terkadang kita nggak melihat batin dia, isi hatinya, kelihatannya enak, nyaman hidupnya. Enggak. Karena orang yang mau sukses tolak ukurnya bukan di dunia. Kata Allah SWT, faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Jadi kesuksesan yang abadi, yang hakiki, tatkala hamba Allah selamat dari api nerakanya Allah, tidak dimasukkan dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini yang sukses. Maka orang yang menjaga sholat subuh berjamaah itu dijanjikan Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah sebaliknya nih ancamannya, gimana Ustaz? Kan sudah dikasih tahu sama Allah hadiah-hadiah, ya, hadiah-hadiah yang dia akan dapatkan tatkala dia
melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ada ancamannya kalau nggak mau melaksanakannya. Ya, ada ancamannya. Yang pertama, barang siapa meninggalkan sholat subuh berjamaah akan dirundung kemalasan sepanjang hari, akan merasakan kesempitan dalam dada serta lesu, nggak bergairah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bersabda, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqdin." Ya. Jadi syaitan itu mengikat ya manusia ketika tatkala manusia itu lagi tidur dengan 3 ikatan. Ya. Jadi kalau kita tidur tuh setan mengikat. Yadribu kullu makanin kullu 'uqdah 'alaika lailun tawil. Setiap diikat satu ikatan, udah malam masih panjang. Diikat lagi, malam masih panjang. Diikat lagi, malam masih panjang. Ya. Lalu fa in istayqadha fa dzakarallahu in halat 'uqdah. Kalau dia bangun lalu dia membaca, berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur hafal semua ya. Kalau yang enggak hafal resiko, nggak bisa dilepas ikatannya. Makanya mau nggak mau harus dihafal doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah kita diwafatkan, dihidupin lagi. Kita bersyukur. Ada orang yang ketika tidur selamanya nggak dibalikin nyawanya, rohnya nggak dibalik lagi. Kita bersyukur, baca doanya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ketika bangunan kita dalam keadaan sehat badan kita. Ada orang yang bangun tidur, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kepala, ada yang demam. Kita bangun dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan rohku, wa adina li bi dzikrihi, yang telah mengizinkanku untuk senantiasa mengingat, berzikir padanya. Subhanallah. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Subhanallah. Ini doa yang diajarkan Rasul ketika bangun. Setelah bangun kita baca doa, kata Rasul, in halal uqdah, terlepas ikatan yang pertama. Yang selanjutnya fa'in tawaddoa, kalau dia berdoa selesai, dia berwudu, ngambil wudu, in halal uqdah, terlepas ikatan yang kedua. Setelah ambil wudu dia sholat 2 rakaat, in halal uqdah, ikatan ketiga terlepas. Maka kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi wa illa asbaha khabithan nafsil kaslan. Kalau sudah 3 ikatan tersebut dilepas, maka pada pagi hari itu dia menjadi bersemangat, jiwanya jiwa yang baik. Kalau dia tidak melakukan itu, kata Rasul, wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau dia tidak melaksanakan 3 tadi, tidak dilepas ikatan 3 tadi, maka menjadi jiwanya jiwa yang buruk, menjadi pemalas. Subhanallah. Ini tiap hari kita coba amalkan petunjuk Rasulullah SAW. Insya Allah kita nggak akan merasakan hidup susah. Ya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa meninggalkan sholat subuh akan tumbuh penyakit nifak dalam hatinya. Ini berbahaya. Penyakit nifak ini penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa membuat kita hidup di dunia menjadi enggak bahagia, apalagi di akhirat nanti. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Athqalu salatu 'alal munafiqi salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Ya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la ta'uma walau kana habwan. Kalau mereka mengetahui ganjaran pahala kebaikan yang Allah persiapkan buat orang yang melaksanakan sholat isya dan subuh, walau habwan, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Ya.
Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amara rajulan fa yusalli bin nasi thumma intalaqa ma'iya bi rijalin ma'hum hazamu min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Ya. Aku ingin memilih suatu orang untuk menjadi imam dalam salat, ya. Fa yusalli bin nas thumma intalaqa ma'i. Lalu Rasul pergi ke rumah-rumah mengecek, ya, dalam apa? Mengecek siapa yang sholat di masjid, siapa yang sholat di rumah, ya. Kalau ada tahu laki-laki yang sholat di rumah, maka beliau katakan akan dibakar rumahnya. Subhanallah. Jadi laki-laki ini sholatnya bukan di rumah, melainkan di masjid. Makanya Rasul saking sayangnya beliau menuju seseorang supaya apa? Memimpin sholat, dan beliau keliling ke rumah-rumah, melihat, mengecek rumah-rumah ada nggak sholat laki-laki yang sholat di rumah. Kalau ada, hampir-hampir Rasul berkeinginan untuk membakar rumah tersebut. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak, ya sudah dibakar. Makanya laki-laki itu adalah sholatnya di masjid. Dalam riwayat yang lain, inna hataini salataini subuh wal isya athqalu salatin 'ala al-munafiqin walau ya'lamuna fihima la atahuma kana wa kana habwan. Dua waktu salat ini yang paling berat buat orang-orang munafik. Kalau seandainya mereka mengetahui janji-janji Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, ya, maka mereka akan mendatangi masjid dalam keadaan merangkak. Subhanallah, ya. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tatruki sholat fa innahu man taraka sholat mu'tamadi faqad bari'a minhu dhimmatullahi wa rasulih. Jangan kalian tinggalkan sholat, termasuk sholat subuh berjemaah, karena barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih, sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya. Kalau kita nggak ada yang menjamin, nggak ada yang melindungi, siapa yang melindungi kecuali Allah dan Rasul? Ya. Baik Bapak-Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, karena masih panjang, saya cukupkan sampai sekian. Mungkin kita buka dengan tanya jawab, silakan. Ya, subhanallah. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya dengar Ustaz bilang yang untuk menjadi orang yang afdal itu dulu di rumah, kemudian ke masjid, sholat 2 rakaat, terus berjamaah. Nah, saya ingin dengan keutamaan untuk orang yang kebetulan di masjid ini. Terima kasih juga buat DKM yang udah membuat rumahnya panjang. Jadi kita masih sempat sholat 2 rakaat di rumah. Iya. Nah, itu saya nggak dengar apa. Jadi mohon dijelaskan. Yang tadi mana tadi siapa? Pertanyaan tadi apa? Keutamaannya kalau misalnya kita sholat 2 rakaat di rumah. Iya. Oh, iya. Baru berangkat. Iya. Baik. Sholat 2 rakaat sholat sunnah qabla subuh, ya. Sebaik-baik sholat, ya, seseorang sholat sunnah adalah di rumahnya, kecuali al-maktubah, kecuali sholat wajib. Maka yang paling afdal memang sholat 2 rakaat sholat subuhnya itu ada di rumah, karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di masjid ini diberikan waktu yang cukup, ya, kurang lebih kalau saya lihat 15 menit, ya, ada, ya, dari azan, ya. Ini alhamdulillah cukup. Kalau di Saudi sendiri mungkin bisa 20 sampai 20 menit, ya. Kenapa? Karena kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya, itu sholat sunnahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di masjid buat laki-laki. Makanya alhamdulillah kalau masjidnya diberi kesempatan antara adzan dan iqamat, waktunya panjang, jadi bisa nggak keburu-buru. Tapi mungkin ada masjid-masjid yang lain, Pak, baru adzan sholat 2 rakaat 2 menit komat, kan sampai lari-lari. Sekarang saya ngeliat tuh ke masjidnya lari-lari, ya, untung sarungnya kuat, kalau nggak keserimpan.
Kasihan kan? Iya. Makanya dikasih kesempatan jarak supaya apa? Kita bisa mendapatkan keutamaan sholat qobliyahnya di rumah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan jemaah pun nyaman, santai ke masjidnya, nggak perlu buru-buru. Terus mau yang sholat di masjid juga tidak mengapa juga, tetap mendapatkan pahala lebih baik dunia dan seisinya. Ya. Tinggal pilih. Kalau di rumah, Ustaz, nanti nggak dapat saf pertama karena udah diambil sama orang-orang yang datang duluan. Ya itulah. Tinggal kitanya aja. Ya. Mau yang mana keutamaannya? Dua-duanya punya keutamaan tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai meninggalkan tempat tidur untuk mendapatkan juga yang lebih besar. Kemudian datanya ada ini penafsir saja tuh, yang mana lain kita asal habis. Ini tadi ada pendapat yang mengatakan salat witir tak boleh dilaksanakan dalam Ramadan ini 2 kali. Tapi sekarang witir kita tempat terakhir tanggal 1. Nanti kalau salat witir pakai lagi untuk salat tahajud dan witir. Kan tutup, bagaimana tutupannya? Yang kedua lagi tutup. Kan kita dah, kalau kita tinggal witirnya waktu tarawih, apa beda sebenarnya itu dong? Atau dalam Ramadan itu kalau witir kita boleh salat 2 kali, betul. Kalau nggak boleh itu kita kan bingung juga nih. Kalau kita witirnya tarawih, kita tahajud nanti. Iya. Ya ini juga. Ada tahajudnya lebih tinggi lagi. Iya. Ada yang berbeda dengan namanya. Oh benar namanya. Iya. Buat satu witir 2 kali dalam Ramadan ini. Ini kan kita untuk menjaga tahajud itu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, pertanyaan bagus. Ya. Ustaz, gimana untuk sholat witir? Boleh nggak 2 kali dalam 1 malam? Kata Rasulullah SAW, la witrani fi laila. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Ya. Jadi witir itu hanya sekali dalam 1 malam. Kalau di bulan Ramadan, yang taraweh di masjid berjemaah, bagusnya gimana Ustaz? Witir sendiri atau berjemaah? Witirnya dengan imam. Karena kata Rasulullah, man, barang siapa shalla ma'al imam hatta al-imamu yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih berjemaah bersama imam dan dia terus dilanjutkan dengan sholat witir sampai imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa witir, subhanallah berkutu subhanallah. Terus dia pulang, kata Rasul, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya pahala seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Subhanallah. Ya. Kita sholat tarawih berjemaah, dilanjutkan witir berjemaah, dapat sholat malam semalam suntuk. Subhanallah. Saat saya mau sholat tahajud lagi, monggo. Sholat tahajud lagi nggak apa-apa, tapi nggak perlu dengan witir lagi. Kan sudah witirnya tadi setelah tarawih. Jadi nggak usah pakai witir. Ya, jadi kalau bapak mau tahajud lagi, silakan. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau lagi tambah lagi. Yang penting nggak usah pakai witir lagi. Tapi boleh juga waktu tahajud nanti boleh sholat witir juga. Tidak usah lagi, Pak. Tidak usah. Karena kata Rasul, la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Soalnya kan ada pesan Nabi juga. Iya. Jangan kamu tinggalkan hal sebelum umur kamu habis. Iya. Pertama salat tahajud. Iya. Kedua salat duha. Iya. Ketiga salat witir. Betul. Ini kita pegang ini kita akan kemana? Witirnya sudah setelah tarawih. Ya. Iya, udah beres. Jadi insya Allah nggak ketinggalan tuh. Waktu tahajudnya itu kita witir. Kalau witir setelah tahajud lain tidak usah lagi, karena Nabi melarang. Ya, itu kan pesan Nabi. Iya. Jadi cukup witirnya setelah sholat tarawih. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih dok. Iya. Bilang bahwa kita aja. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja kan, simpel saja pertanyaannya. Banyak orang beranggapan bahwa sholat berjamaah itu hanya sunnah saja, nggak wajib. Tapi saya juga pernah dengar ulama mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Jadi gimana Ustaz menurut Ustaz? Yang lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man sami'an nida falam yujibuhu, barang siapa yang mendengar panggilan sholat adzan, ya, dia tidak memenuhi panggilan adzan tersebut, artinya dia tidak berangkat sholat ke masjid, ya, illa min udhrin, kecuali dia ada udhur, ya, lam tuqbal minhu sholat, tidak diterima sholatnya. Dalam hadis tadi kita bacakan sampai-sampai Rasul ingin membakar rumah ketika masih ada laki-laki yang sudah balik melaksanakan sholat wajibnya di rumah, ya. Jadi keutamaan sholat berjemaah itu hukumnya adalah wajib buat laki-laki yang sudah balik, ya. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Bahkan ada yang namanya di zaman Nabi yang buta, ya, dia meminta izin supaya diberikan udzur oleh Rasul supaya tidak berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Setelah diberikan Rasul izin, dia balik. Tiba-tiba dipanggil sama Rasul, "Ya fulan, sini. Hal tasma'un nida, kamu dengar enggak panggilan adzan di masjid?" Nah, terus kata Rasul, "Fa'jibuhu," maka penuhilah panggilan tersebut. Ini manusia yang buta disuruh tetap ke masjid. Subhanallah. Kita yang sehat, matanya subhanallah masih sempurna penglihatannya, kok nggak mau ke masjid? Ya, rugi. Karena pahala yang Allah janjikan besar atau kecil? Besar. Kok kita nggak mau? Kemana iman kita, keyakinan kita kepada janji-janji Allah yang Allah janjikan buat orang-orang yang beriman, ya. Dalam Al-Quran Allah SWT firman, warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Diperintahkan Allah, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Para ulama menafsirkan ayat ini mengatakan wajibnya sholat berjemaah di masjid. Ya, ini perintah. Makanya rugi buat kita yang diberi kesehatan, waktunya luang, ya. Terus alhamdulillah nggak ada masalah sakit, ya, kita nggak ke masjid, rugi. Beruntung yang dia sakit pun dia tetap ke masjid, ini lebih beruntung lagi. Walaupun dia harus berjalan istilahnya dengan susah payah, ya, sampai tertatih-tatih, tapi dia tetap memenuhi panggilan Allah. Allah akan berikan janjinya pada di dunia dan di akhirat kelak nanti, ya. Makanya rugi buat kita kaum muslimin yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan kata Rasul, wa innahu sunanul huda, dan ini adalah sunanul huda, sunnah yang terbesar yang pada hari ini umat Islam banyak meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya, kita akan tersesat selamanya. Makanya jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat berjemaah di masjid, ya. Dan persaksian, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, sesungguhnya hanya, nah lihat nih, innama, hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah yang dipersaksikan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Karena janji-janji Allah tuh letaknya di mana? Di hari akhir. Dia meyakini janji-janji Allah. Kalau dia sholat berjemaah, apa yang akan berikan, dia mengimani, makanya dia datang ke masjid. Selain dia beriman terhadap perintah Allah, dia penuhi seruan panggilan Allah, dan dia beriman terhadap janji-janji Allah yang Allah janjikan pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala bisawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.